Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Astri dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tema 4 subtema 2. Oke, silakan kalian perhatikan dan simak baik-baik ya materinya. Materi kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, atau darah. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Yang kedua yaitu hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor yang dapat menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga, dan stres. Sementara hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Oke, yang ketiga yaitu varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Pada gambar di samping ya. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu gangguan kesehatan pada darah manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah ya. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar tentang gangguan kesehatan pada darah. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Berikut adalah contoh gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan. Yang pertama yaitu anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Yang kedua, leukemia. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Yang ketiga yaitu demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Nah, berikut di sini juga ada contoh gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Dan yang kedua, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui berbagai macam gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah ya. Mari kita ingat kembali mengenai penyebab dan gejalanya.
Gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah dapat mengganggu dan menghambat segala aktivitas. Berbagai gangguan kesehatan sistem peredaran darah tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko menumpuknya atau penumpukan lemak di dalam pembuluh darah dan dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Yang ketiga yaitu faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua atau ayah ibu menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Oke, itu adalah pembahasan kita pada pagi hari ini. Selebihnya bisa kalian baca di buku tema 4 kalian. Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.